Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Pada pertemuan kali ini, video kali ini kita akan membahas tentang statistik kisi, yang mana nanti pemahaman dari konsep statistik kisi ini akan mengarahkan kita, membantu kita memahami beberapa kesalahan yang ada di laboratorium. Entah itu kesalahan acak ataupun dia kesalahan sistematik. Ya, statistikal pertama adalah distribusi normal. Ya, perlu kita ketahui bahwa dalam pemeriksaan laboratorium, tentunya yang jadi pertanyaan kita, apakah pemeriksaan kita sudah benar? Ya, di laboratorium sendiri kita kadang melakukan pemeriksaan yang berulang dengan sampel yang sama ataupun sampel yang berbeda. Nah, bila seseorang melakukan pengukuran berulang, terkadang itu kita akan mendapatkan hasil yang berbeda meskipun dengan sampel yang sama. Ini disebut dengan variabilitas pengamat atau internal. Yang menjadi pertanyaan terhadap kasus tersebut adalah, manakah yang paling tepat dari semua pengukuran tersebut? Misalkan satu sampel kita baca 3 kali, pasti hasilnya akan berbeda. Dari situ kira-kira mana yang paling benar, yang menunjukkan keadaan si pasien. Nah, rata dianggap yang paling tepat, dan semua simpangan dari rata dianggap suatu kesalahan atau error. Jadi kalau 3 kali kita lakukan, 3-nya kita rata-ratakan, kemudian rata itulah yang dianggap paling tepat, dan semua simpangan atau pergeseran dari rata tersebut itu dianggap sebagai kesalahan atau error. Jadi yang pertama yang kita belajar dapatkan adalah statistik rata, bahwa dengan rata itu bisa menentukan atau membuang semua kesalahan yang ada. Nah, coba dilihat, ini adalah pengembangan dari distribusi normal yang ditemukan oleh Abraham de Moivre, yang dikembangkan oleh Carl Friedrich Gauss. Ya, dia melakukan percobaan terhadap sampel dengan melakukan pengukuran secara berulang. Yang didapatkan ini 235, 240, 245, 250 dan seterusnya, dengan variabel yang berbeda-beda, dan didapatkan nilai rata-rata merupakan hasil yang paling sering. Jadi setelah semua jumlah hasil pengukuran di rata-ratakan, didapatkan adalah nilai rata-rata merupakan hasil yang paling sering muncul. Sedangkan penyimpangan ke kiri maupun ke kanan makin jauh dari nilai rata, semakin sedikit terjadi. Bila hasil tersebut semua disusun, akan diperoleh distribusi yang simetris. Jadi di tengah ini adalah nilai rata-rata dari semua pengukuran. Ya, penyimpangan ke kiri, ya, penyimpangan ke kiri ataupun ke kanan yang makin jauh dari nilai rata-rata, itu semakin sedikit terjadi. Jadi semakin banyak nilai rata-rata yang muncul, itu akan membuat penyimpangan ke kiri atau ke kanan itu semakin sedikit atau semakin sempit. Nah, mengapa distribusi normal penting? Karena distribusi normal mempunyai beberapa sifat yang memungkinkan untuk digunakan sebagai pedoman dalam menarik kesimpulan. Contoh seperti tadi, jika kita mendapatkan pengukuran yang berulang, kita bisa melakukan penarikan kesimpulan seperti itu, karena distribusi teoritis itu sama dengan distribusi yang empirik. Secara teoritis dia akan membuktikan secara empirik. Nah, ada beberapa ciri dari distribusi normal. Yang pertama adalah dia disusun dari variabel random dan kontinu. Ya, jadi dia adalah variabelnya random dan kontinu terus-menerus, memiliki satu puncak, ya, satu puncak. Ada nilai min, median, mode terletak pada satu titik. Dibentuk dari jumlah pengamatan yang sangat banyak, ya. Event yang dihasilkan bersifat independen. Ya, ekor kurva mendekati apsis pada penyimpangan ke kiri yang tadi, ya, kiri, atau penyimpangan ke kanan sebesar 3 SD. Nanti kita akan lihat seperti apa makna dari 3 SD ini. Yang mungkin nanti di video selanjutnya kita akan membahas bagaimana cara membuat grafik Levi-Jennings yang SD itu, sehingga nanti bisa diterjemahkan dengan
Westgard. Nah, ini adalah ilustrasi bagaimana pengukuran terjadi. Jadi ini adalah rata dengan mu yang berbeda, ya, sehingga menyebabkan mu-nya berbeda sehingga menyebabkan tingginya sama tetapi ada terjadi perbedaan di lebar penyimpangan ke kiri dan ke kanan. Ya, sorry. Ya, ini adalah ilustrasi tentang mu yang berbeda dan juga lambda yang berbeda sehingga ada terjadi perbedaan titik puncak dan pergeseran ke kiri dan ke kanan. Jika semua digabung akan menjadi seperti ini. Ya, jadi semakin tinggi itu lambdanya akan semakin tinggi satu. Begitupun sebaliknya dia akan semakin melebar. Artinya penyimpangannya akan semakin jauh dari nilai rata. Sehingga kalau ditarik bahwa setiap garis merah setiap ujung dari ini, ya, yang ini, yang alfa, ya, yang alfa 1 ekornya ini disebut dengan UCL atau upper control limit, ya, batas kontrol limitnya, batas atas, ini batas bawah, lower, ya. Untuk yang alfa 5 dengan alfa 5 LCL ini, ya, ini UCL, saya perjelas, ya. Untuk yang alfa 5, ya, untuk yang alfa 5 dia akan mendapatkan ini, ya, lower control limit 2. Untuk yang alfa 10 dia akan mendapatkan ini, lower control limit 3 setiap ekornya, ya. Bisa dilihat, ya. Jadi penarikan ekor atau ujung dari penyimpangan itu akan melahirkan semua control limit atau batas kontrol, baik dia batas atas atau dia batas bawah. Ya, alfa 5 dan alfa 1 itu menunjukkan bahwa alfa 5 dia berada di 2. Ini berada di 1, ini berada di 3. Ini 1, min 1, ini min 2. Ya, ini min 3. Jadi kalau dilihat dengan menggunakan alfa 10, artinya derajat kepercayaan dengan menggunakan alfa 10 itu ada di 90%. Sedangkan alfa 5 itu ada di 95. Sedangkan ini berada di 99. Ya, jadi semakin kerucut maka derajat kepercayaan semakin tinggi. Makanya batas toleransi yang digunakan itu biasanya menggunakan alfa 5 sehingga derajat kepercayaannya mendapatkan 95%. Ya, begitupun kalau dia semakin besar, semakin menggunakan alfa 10 berarti equal 90. Artinya semakin jauh dari nilai rata-rata itu akan derajat kepercayaan dari hasil itu akan semakin berkurang. Sehingga paling memungkinkan dan paling ideal dipilih adalah menggunakan batas 2 SD. Paling mentok adalah batas 3 SD. Ya. Nanti kita akan lihat penerapannya sebentar. Nah, terkait dengan itu, ini ada ilustrasi lagi. Jadi kalau ini adalah true value, atau target nilai sebenarnya. Jadi true value adalah nilai yang dianggap sebagai nilai yang sebenarnya dari analit atau nilai dari pasien itu. Ini didapatkan biasanya dari reference lab atau dari nilai rata-rata dari peer comparison atau uji kisi antar lab. Ya, ujung ini adalah lower tolerance limit, ini upper tolerance limit, batas atas. Nah, setiap ujung ini disebut dengan istilah total error allowable atau batas error yang masih bisa diterima. Ya, di luar sini ini sudah tidak bisa lagi diterima.
Sehingga dari situ kalau kita memperoleh nilai pengukuran di sini, sedangkan nilai true value ada di sini, nah, jadi ada pergeseran ke arah kiri, penyimpangan ke arah kiri, ya, yang masuk ke dalam, tapi masih masuk ke dalam TEA atau total error allowable, ya. Tapi dia sudah masuk ke 5S, ya. Ya. Sehingga itu menyebabkan error, ya. Begitupun dengan arah ke kanan, ya. Ya, contohnya seperti ini, ya. Ini adalah nilai sebenarnya, kemudian nilai pengukuran batas ini, jarak ini, ya. Nilai pengukuran yang kita ukur, sedangkan nilai target dan nilai sebenarnya ada di sini, sehingga jauh ini akan terjadi penyimpangan, ya. Nah, semua pengukuran yang dilakukan nanti akan menimbulkan grafik puncak seperti ini nih, tapi dia berada di area sini. Nah, setelah kita lakukan pengukuran dengan beberapa kali pengulangan, dapat titik puncaknya atau ratanya ini nih, ya, X, ya, X-nya ini. Ya, makanya hasil observasi itu merupakan seperti tadi, merupakan rata-rata, ya, dari sekelompok nilai, ya, dari sekelompok nilai ini untuk menjumlahkan nilai-nilai dan membagi dengan jumlah nilai, ya, dengan rumus ini. Nanti kita akan coba praktekkan nanti di menggunakan Excel sehingga lebih mudah. Sehingga harusnya di sini, ya, tapi dia bergesernya nilainya ke sini nih, ya, tapi masih masuk dalam TEA, ya. Nah, hasil itu menunjukkan apa maknanya? Ya, hasil itu menunjukkan pergeseran tadi ini disebut dengan inakurasi. Inakurasi itu adalah ketidaktepatan, ya, atau perbedaan numerik antara rata-rata dari satu set replikasi pengukuran dan nilai sebenarnya. Jadi harusnya ada perbedaan. Ini nilai sebenarnya, ya, ini nilai pengukuran. Ya, jarak ini disebut dengan inakurasi atau ketidaktepatan. Semakin dekat dengan nilai sebenarnya atau TV ini TV, ya, true value. Nanti selanjutnya kita akan bahas lebih mudah mengucapkan dengan TV biar lebih ringan. Ya, TV ini semakin dekat dengan TV, jika hasilnya adalah dia mendekati TV, itu disebut dengan ketepatan atau kedekatan antara hasil pengukuran dan nilai sebenarnya dari besaran ukur, ya. Biasanya dinyatakan dalam satuan yang sama sebagai hasilnya atau sebagai persentase nilai yang benar. Sebaliknya adalah inakurasi atau ketidaktepatan, ya. Nah, dari situlah, dari nilai tadi, dari pergeseran tadi, ya, dari pergeseran tadi, ya, jarak ini ingin ditahu nih berapa besarnya, ya. Ini disebut dengan error, atau secara statistikal QC ini disebut dengan D, bias, ya. Berapa persen biasnya? Nah, ini disebut dengan bias. Sehingga bias itu disebut dengan rata-rata pengukuran dikurang dengan target, ya. Rata-rata ini dikurang dengan ini, titik ini, itu disebut dengan bias, atau garis ini dikurang dengan garis ini, itu disebut dengan bias, atau persen biasnya dengan rumus seperti ini. Rata-rata observasi atau nilai pengukuran dikurang dengan TV dikali 100% dibagi dengan nilai target. Sehingga kalau ini terjadi, ini menunjukkan adanya kesalahan sistematik sebenarnya,
atau sistematika error. Ya. Yang mana sistematika error ini merupakan variasi atau penyimpangan konsisten yang menyebabkan perubahan akurasi atau nilai rata-rata dengan nilai sebenarnya yang dinyatakan dalam inakurasi atau bias. Jadi untuk melihat nilai sistematika error itu dilihat dengan nilai biasnya, atau dalam rumus statistikal dikenal dengan simbol D. Ya, jadi sangat mudah. Ya, ini bisa kelihatan dengan rumus nanti. Jadi kalau mau melihat apakah ini systematic error, nanti dilihat saja nilai D-nya. Diukurnya dengan melihat nilai D. Ya. Atau bias. Kesalahan sistematik menciptakan bias karakteristik dalam hasil tes dan dapat dipertanggungjawabkan dengan menerapkan koreksi. Ya, jadi rata-rata kesalahan sistematik itu berkaitan dengan masalah akurasi atau ketepatan. Ya, itu bisa diselesaikan dengan cara koreksi. Ya, kemarin kita sudah di pertemuan pertama kayaknya kita sudah bahas soal mana yang penting antara presisi dan akurasi yang baik. Ya, yang penting adalah di saat itu yang penting adalah presisi. Kalau akurasi yang bermasalah nanti kita lakukan faktor koreksi ya. Kayak pertemuan pertama sudah ya. Nanti dilihat kembali pertemuan pertama. Jadi permasalahan ini bisa ditangani dengan menerapkan koreksi. Yang penting catatannya adalah presisinya baik. Sekarang bagaimana cara menilai presisi yang baik dengan statistical QC. Nah, sebelum itu kita akan lihat ilustrasi lagi. Bayangkan ini adalah dua hasil. Ya. Jadi kalau dilihat ya, area ini adalah area ini area tidak sakit, ini area sakit ya. Ini area tidak sakit, ini area sakit ya. Jadi bayangkan jika terjadi bias yang besar, itu akan menyebabkan seseorang yang tidak sakit ya, dia akan menjadi sakit loh. Dia akan menjadi sakit. Jadi bayangkan, contohnya ini, seseorang rata-rata dilakukan pengukuran di sini. Ya. Rata-ratanya dapat seperti ini, hasilnya di sini. Tentunya dia masih masuk dalam area tidak sakit. Tetapi kalau terjadi pergeseran dan rata-ratanya berubah di daerah sini, ya, daerah sini, nilainya berubah di daerah sini, ini menyebabkan akan terjadi pergeseran dari negatif menjadi positif ya, sehingga seseorang itu menjadi sakit. Begitupun sebaliknya, ini disebut pergeseran ini disebut dengan ya positif falsu. Begitupun sebaliknya, ketika dia bergeser ke arah kiri ya, dia akan menjadi negatif falsu, yang seharusnya dia sakit tapi harus dia bergeser ke arah kiri, akhirnya dia menjadi tidak sakit, atau bergeser ke sini saja berapa persen, akhirnya dia masuk di area tidak sakit ya. Sehingga ini disebut dengan nilai ini disebut dengan negatif falsu. Jadi pengaruh dari bias itu dapat menyebabkan efek treatment rata-rata yang berbeda. 1% bias itu pada hasil kolesterol itu bisa 5% peningkatan pasien melewati batas normal. 1% saja bias pada hasil pemeriksaan kolesterol itu bayangkan bisa meningkatkan 5% pasien yang tidak normal atau sakit. Begitupun 3% bias itu bisa menyebabkan 15% peningkatan pasien yang diobati itu. Langsung diobati hanya 3%. Nah, ini peran dari bias memang sangat penting, sehingga perlu adanya pengecekan dari setiap alat yang kita gunakan, apakah dia masih akurasi atau tidak akurasi. Nah, lebih jelasnya seperti ini. Jadi kesalahan sistematik mengambil peran yang sangat besar terhadap masalah inakurasi, yang nantinya masalahnya terhadap bias nih, yang alhasil nanti akan menyebabkan
terjadi yang harusnya sehat bergeser 3% saja tadi, itu bisa menyebabkan harus diobati itu. Contoh ini, jika nilai sebenarnya harusnya 25 ya, dan diobservasi ada 35, dapatnya dari 35, jadi error marginnya itu ada 10. Kalau di persentase itu 40%. Untungnya kalau nilainya masih jauh dari nilai tadi, nilai tidak sakit. Tapi kalau dia berada di garis batas sakit, nilai 10 ini itu akan menyebabkan seorang menjadi sakit tuh. Ya. Seperti itu ya. Jadi luar biasa pengaruh bias itu akan mempengaruhi dari hasil seseorang pasien. Nah, yang kedua adalah setelah itu soal standar deviasi. Ada lagi disebut dengan dalam statistikal, itu disebut dengan standar deviasi. Standar deviasi itu merupakan besarnya simpangan atau distribusi hasil data kontrol dari nilai min. Ya. Jadi besarnya simpangan itu disebut dengan standar deviasi, merupakan ukuran impresisi atau kesalahan acak. Jadi SD ini berkaitan dengan kesalahan acak nih, ya, atau random error, ya, atau kesalahan acak, atau masalah impresisi atau ketidaktelitian. Di mana itu ini ada nilai pengukuran. Jika ini ada nilai pengukuran, ya, ini adalah kurva yang terbentuk dari hasil pengukuran. Dan ini ada rata-ratanya. Ya. SD itu adalah penyimpangan ini. Besar penyimpangan ini dan besar penyimpangan ini. Ya. Penyimpangan dari sentral ke ekor kurva itu disebut dengan impresisi atau bias. Semakin lebar kurvanya, maka bias impresisinya akan semakin luas, sehingga menyebabkan ada pelebaran nilai SD. Artinya semakin lebar kurvanya, dia akan semakin impresisi. Tapi semakin lancip kurvanya, dia akan semakin presisi. Ya. Nanti kita akan melihat bagaimana rumus penggunaan SD. Nah, semakin besar SD, semakin besar simpangan. Ya. Semakin besar SD, maka semakin besar simpangan. Semakin besar kesalahan acak, dan semakin jelek presisi dari suatu metode. Sehingga diharapkan kita menghindari kurva yang lebar. Kita mengharapkan kurvanya itu kurva yang tidak lebar. Pengulangan repetabilitas suatu tes bisa konsisten. Ya, itu SD yang rendah, SD yang impresisi, SD yang rendah, SD yang impresisi, rendah yang impresisi, atau inkonsisten, atau high SD atau high impresisi. Nah, ini ilustrasi soal impresisi dikaitkan dengan SD. Jadi kalau ini adalah arah sistematika error, ini adalah random error. Ya. Dia berkaitan dengan SD, ini berkaitan dengan bias. Ya, D. Ketelitian atau presisi adalah kedekatan nilai antara nilai-nilai kuantitas yang diperoleh dengan mereplikasi pengukuran kuantitas di bawah kondisi tertentu. Ya. Jadi sekali lagi, SD itu tidak berkaitan dengan TV. Yang berkaitan dengan TV itu adalah sistematika error atau bias. Sedangkan SD itu berkaitan dengan nilai pengukuran rata-ratanya dengan ekor. Ya.
atau variabilitas. Nah, ini adalah rumus mengukur SD. Ya. Mengukur menilai ketelitian atau impresisi, ketidaktelitian itu bisa menggunakan rumus SD, bisa juga menggunakan CV. Ya. Jadi SD dan CV itu memiliki fungsi yang sama, menentukan masalah impresisi yang nantinya akan mengarah kepada random error. Ya. Atau penyebaran acak. Penyebaran acak. Rumusnya seperti ini. Nanti kita akan belajar menggunakan Excel bagaimana cara menerapkan rumusnya, sehingga nanti ATLM bisa tahu cara membuatnya, cara mengukurnya, dan lainnya. Nah, ini soal CV. Ya, CV itu menentukan hal yang berkaitan dengan presisi. Ya, presisi. Ya. Kalau dilihat, setiap laboratorium itu harus memiliki program ini, sehingga setiap metode yang digunakan itu memiliki daftar CV yang terukur berapa CV-nya, sehingga dari CV itu kelihatan bahwa ketelitiannya seperti ini, presisi seperti ini. Sekali lagi, permasalahan ketelitian itu tidak bisa diterapkan dalam perbaikan. Ya, jadi penting suatu metode atau alat itu memiliki ketelitian yang tinggi, ya, dibanding ketepatan. Karena ketepatan bisa dilakukan perbaikan dengan faktor koreksi. Tapi kalau ketelitian itu sulit. Nah, ini adalah kit insert. Ya, ini adalah kit insert serum. Ya, di sini bisa dilihat ini CV standar deviasinya. Ini totalnya. Ya, jadi di situ akan kelihatan dia SD sama CV-nya berapa. Kalau diperbesar seperti ini, ya rata-ratanya berapa. Data ini kemudian kita ambil catatan untuk kita gunakan. Ya. Ya. Ya, sekali lagi memang CV itu sangat penting daripada akurasi, lebih penting dibanding akurasi, sehingga nanti dari CV atau koefisien variasi itu nanti akan melahirkan rasio, ya, yang penggunaannya dalam statistika sama untuk menentukan ketelitian. Jadi hubungan presisi dengan laboratorium itu akan melihat atau mengukur performa dari tes instrumen ataupun regen. Jadi kalau ada permasalahan di sini, di presisi ini pasti berkaitan dengan hal ini nih, ketiga hal ini. Ya, ini rumusnya. Ya, nanti kita akan lihat penerapannya. Jadi dengan CV rasio kita bisa menentukan kemampuan presisi kita sudah di tahap mana. Jadi ini kalau dia CV-nya di atas 2, berarti itu sudah ada permasalahan nih, troubleshoot. Jadi harus ada tindakan. Nah, kalau CV-nya di atas 1,5, CV rasio 1,5 berarti membutuhkan investigasi. Kalau nilainya 1, berarti impresisi better than peer group, ya, berarti ada masalah impresisi. Kalau kurang dari 1, presisi lebih baik. Presisi itu baik, ya, baik dalam beberapa pengukuran dalam kelompok. Ini dia mulai ada kecenderungan impresisi dalam pengukuran kelompok. Ya. Ada juga disebut dengan, jadi tadi sudah ada SD, kemudian ada indeks namanya, SD indeks, standar deviasi indeks. Ini yang membantu kita melihat kriteria SD kita sudah sampai di level mana. Ya, ini SD indeksnya, guideline-nya yang bisa digunakan untuk memantau. Ya,
Jadi 1,25 ada 1,25 sampai 1,49, 1,5 1,99 dan 2,0. 2,0 itu greater is generally considered, ya. Yang nantinya ini kita perlu mengecek kembali. Jika dia SD-nya 2,0 atau di atas 2,0, kayaknya perlu ada pengecekan. Kalau sudah di atas 2,0, takutnya kita mulai unacceptable, ya, mulai tidak percaya dengan hasil, ya, mulai ada kecenderungan seperti itu jika nilainya sudah 2,0 ke atas. Ya, untuk 1,5 sampai 1,99 itu masih berada di area investigasi atau marginal performa, ya, berada di area tengah lah. Kemudian kalau 1,25 sampai 1,49 itu diterima, ya, di accept, ya, performanya dengan beberapa catatan atau investigasi untuk beberapa tes yang diperlukan. Jika berada di 1,25 ke bawah, ya, itu sangat diterima. Jadi SDI Index ini menentukan arah kita dalam memantau kapan kita harus menerima, kapan kita harus menerima dengan beberapa investigasi, kapan kita memasukkan dalam kelompok investigasi, ya, atau kapan kita mulai tidak percaya atau tidak bisa menerima performa dari alat kita dan harus melakukan pengulangan, ya. Sehingga organisasi IFCC telah merekomendasikan bahwa nilai rata-rata dan jumlah ulangan juga harus dinyatakan dan didesain eksperimental yang dijelaskan dengan sedemikian rupa sehingga pekerja lain dapat mengulanginya. Hal ini sangat penting ketika istilah tertentu yang digunakan untuk menunjukkan jenis tertentu dari ketelitian dalam seperti dalam run, dalam hari, sehari-hari, total atau antara laboratorium, in run, control atau in day atau day to day, total atau interlaboratorium, ya. Jadi dari grafik ini sekali lagi ini berkaitan dengan D atau SE, systematic error, sedangkan ini berkaitan dengan random error, ya, atau kesalahan acak. Sehingga kesalahan acak ini merupakan variasi penyimpangan yang disebabkan karena inconsistent, ya, karena inconsistent dalam proses analisa. Ya, idealnya dilihat dengan data statistik SD atau nilai CV. Ya, sebuah kesalahan yang bervariasi secara acak, secara tak terduga dalam besarnya dan tanda. Ketika sejumlah besar pengukuran dari kuantitas yang sama dibuat di bawah kondisi yang sama, efektif. Kesalahan acak sulit untuk dihilangkan, namun pengulangan mengurangi pengaruh kesalahan acak. Ya. Ini adalah gambaran dari tadi pergeseran. Ya, ini adalah yang sehat, ini yang sakit, ini adalah area batas keduanya. Jadi ada beberapa ekor yang menyimpang. Ekor inilah yang masuk ke ranah false positif, sedangkan ini yang masuk ke ranah sehat, ya. Sehingga kalau ekor ini bergeser atau neratanya bergeser seperti tadi, ini akan menyebabkan seorang yang harusnya sehat dia masuk ke ranah sakit. Begitupun sebaliknya. Kalau dilihat di sini ada dua kurva, ada kurva pink, ada kurva ini, ya. Kurva yang satu sedikit tinggi, kurva yang dua sedikit pendek tetapi ekornya lebar. Itu akan membedakan faktor ketelitian juga. Jadi semakin teliti, ya, ini kan SD, ya.
Ya, ini SD ya. Ya, jadi semakin teliti suatu tes, itu ekornya akan semakin pendek. Tapi semakin tidak teliti, ekornya akan semakin lebar. Sehingga pelebaran itu jika memasuki area sakit, sehingga akan terjadi penilaian beberapa tes yang positif palsu. Ya, seperti itu maksudnya. Nah, jadi setelah mengetahui beberapa tadi, ada rata-rata atau mean, ada SD, ada bias, ada CV, SD atau CV, kemudian ada lagi dikenal dengan total error atau total error. Total error itu adalah gabungan antara inakurasi dan impresisi, atau gabungan antara ini dan ini. Sehingga kalau ditarik, total error itu adalah nilai ini nih. Ini panjang sampai nilai sini. Saya impresisi sini. Ya. Ini disebut dengan total error. Atau total error itu adalah gabungan antara sistematika error tambah dengan random error, atau gabungan antara kesalahan sistematik dan kesalahan acak. Total error adalah kombinasi gabungan antara sistematika error dan random error. Ya. Rumusnya seperti ini. Bias tambah 2 kali SD. Untuk persen total error itu persen bias, ya D-nya tambah dengan 2 kali CV persen. Dan nanti kita akan praktekkan juga ini di Excel, sehingga nanti akan kelihatan, teman-teman bisa tahu ya bagaimana cara mengukur total error dari di laboratorium kita. Ya. Nah, total error adalah kesalahan penyimpangan atau total error maksimal yang masih bisa ditoleransi, yang dianggap tidak mengganggu suatu keputusan klinik karena masih masuk di ini nih, total error allowable. Nanti total error allowable didapat dari mana? Ini ketetapan dari lembaga. Dan setiap tes itu ada TE allowable-nya, total error yang masih bisa ditoleransi karena masih masuk di range itu tuh, total error allowable. Ya. Nah, acuan total error allowable itu bisa menggunakan itu based on biological variation dari ICA, CLAI, atau RSPA. Nah, ini contoh dari CLAI. Ya, ALT 20%, AST 20%, total error yang masih terima, kemudian fosfatase, kolesterol, dan lain-lainnya. Ya, ada lagi dikenal dengan, setelah itu ada lagi dikenal dengan sistematika, critical systematic error, ya. Sistematik SEC. Rumusnya seperti ini: total error allowable dikurangi bias dibagi SD dikurang 1,65. Ya. Dia ada di ranah ini nih, dari pengukuran sampai nilai pengukuran observasi rata-ratanya sampai dengan total error allowable. Ya. Critical systematic error itu adalah mengukur jumlah SD yang diperlukan untuk memindahkan rata-rata pengukuran hingga mencapai 5% sebelum keluar dari total error limit, atau jarak antara mean dan 5% sebelum TEA dinyatakan dalam besaran jumlah SD. Ya. Jadi batas gini. Dia ingin melihat sistematika errornya selebar apa dengan besaran 5%. Nah, itu. Jadi apa kegunaan dari critical systematica error? Critical systematica error ini kegunaannya bisa menggambarkan performa dari pengujian kita relatif terhadap standar mutu. Jadi standar mutu menggunakan TEA sehingga bisa dipakai sebagai single indikator hasil performa sebagai besar nilai sistematika error kritikal semakin baik performanya.
Jadi semakin besar, ini rumusnya semakin besar sistematika error kritikal, maka semakin baik performanya. Jadi sistematika error kritikal ini digunakan untuk menilai atau menggambarkan performa dari kinerja alat kita, kinerja metode kita. Semakin besar nilainya, maka akan semakin bagus performanya. Seperti itu. Ya, jadi memang sangat penting untuk mendesain QC, terutama dalam menentukan limit SD-nya, penentuan rule dan jumlah kontrol yang dipakai. Nanti kita di pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang cara membuat ini desain QC-nya, cara mendesain QC, membuat desain QC sampai membuat grafik divisioning-nya, ya, untuk menentukan SD-SD yang digunakan dalam setiap tes. Nah, setelah itu ada lagi disebut dengan istilah statistik adalah Six Sigma. Ya, Six Sigma itu mirip dengan systematical error critical. Hanya saja Six Sigma merupakan salah satu dari quality management system yang digunakan untuk perbaikan yang berkesinambungan. Jadi digunakan untuk itu. Jadi dia untuk mengukur jumlah ketidaksesuaian defek untuk 1 juta kemungkinan. Ya, Six Sigma menganalisis bagaimana baik Anda bekerja. Ya. Jadi arah yang lebih tinggi dari SEC, Systematical Error Critical, dia akan menilai sampai beberapa kali pengujian. Maksudnya seperti ini, setiap alat yang digunakan di laboratorium tentunya semakin sering digunakan, kemampuannya atau performanya akan semakin menurun. Tidak ada alat yang semakin sering digunakan performanya akan semakin meningkat, karena ada aus pada beberapa spare part atau beberapa hardware atau suku cadang yang ada di alat itu, sehingga keausan yang terjadi pada beberapa komponen yang ada di alat itu menyebabkan terjadinya penurunan performa, ya. Sehingga kita harus mengukur tuh, semakin sering, semakin jauh motor itu dipakai untuk perjalanan, tentunya akan semakin kelihatan performanya akan semakin menurun, sehingga arah perbaikannya akan berbeda, arah penyesuaiannya akan berbeda dengan motor yang jalannya hanya beberapa kilometer. Seperti itu maksudnya. Jadi Six Sigma dia akan mengukur 1 juta kemungkinan dari performa alat kita, sehingga lab bisa menentukan arah perbaikan atau arah manajemen mutu ke depan itu seperti apa dengan melihat performa dari metode atau alat kita. Ya, rumusnya dia menggunakan rumus seperti ini. Ya. Total error allowable dikurangi dengan bias bagi dengan ST, atau SEC ditambah dengan 1,65. Ya. Sigma yang diperoleh penting untuk desain QC juga termasuk limit SD dan lain-lainnya. Nanti kita akan coba melihat bagaimana cara menyusunnya. Jadi sudah ada beberapa statistikal. Ini inakurasi berkaitan dengan D, kemudian SD dan CV, kemudian mean rata-rata, kemudian systematical error critical, kemudian sigma, kemudian total error dan total error allowable. Jadi kurang lebih kita sudah mengenal beberapa istilah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sudah ada 7 statistikal, yang satunya merupakan ketetapan. Ya. Ya, ini adalah ilustrasi yang sudah seperti saya jelaskan tadi, sudah sama. Ya. Ya, ini adalah batas bawah, ini batas atas. Sigma ada di sini. Ini adalah rangkuman saja. Jadi kalau dia bergeser ke kiri atau ke kanan dari nilai sebenarnya, itu disebut dengan pergeseran.
nilai observasi jika bergeser di sini atau bergeser di sini, semakin lebar ekor kurvanya, lembahnya, maka semakin lebar juga SD-nya. Ya. Seperti itu. Sehingga kalau diilustrasikan dalam grafik Levy-Jennings seperti ini, sampai batas 3 SD, 2 SD, 1 SD, nilai rata-rata 1 SD plus, 2 SD plus, 3 SD plus. Jadi dia akan mengambil peran ya yang sangat besar. Area ini 95%, ini 99,7%, dan yang area 2 ini adalah 68%. Ya, ini gambaran distribusi normalnya. Ya. Ya, ini adalah rata-ratanya, histogram dengan suatu distribusi yang lebar. Jadi lebar, kalau lebar seperti ini berarti apanya yang lebar? SD-nya. Ya, jadi SD-nya lebar. Sehingga ini di luar dari nilai upper dan lower control limit batas. Kalau di luar berarti ini harus tidak digunakan karena ini fatal hasilnya. Ya, ini histogram dengan yang tidak terpusat. Ya. Ini batas, ini adalah batas ya, batas bawah, ini batas atas. Dia ada average-nya ada di sini, harusnya berada di tengah antara lower sama upper. Sehingga dia tidak terpusat, terjadi pergeseran ya rata-ratanya. Sehingga daerah sini ada yang melewati batas bawah ya di sini tidak sampai ya, ini disebut dengan shift atau pergeseran. Sehingga ada masalah inakurasi ya, dia dari nilai D ya. Begitupun ini kanan sama. Ya, oke. Saya pikir seperti itu. Ini yang terakhir ya. Ini ilustrasi dari stabil performa, ya performa yang baik. Ya, dia berada di tengah rata-rata dengan lebar kurva. Kalau ada masalah akurasi problem, ya ada terjadi pergeseran, shift in mean, pergeseran rata-rata ya. Sekarang itu ada masalah akurasi. Harusnya di sini. Dia bergeser di sini kurvanya, di pergeserannya di sini. Ya. Jika ada masalah presisi, berarti ada peningkatan SD ya, terjadi pelebaran, ya, pelebaran kurva, melewati batas kurva. Ya, harusnya begini, dia menjadi seperti ini. Ya. Sehingga nanti harapannya kalau dilihat secara grafik Levy-Jennings, ya ini yang oke, ya, performa yang baik, yang stabil. Ya. Kalau terjadi pergeseran rata-rata, ini grafiknya pergeseran ada di sini, ya, rata-ratanya di sini, harusnya ada di sini. Jadi kurva Levy-Jennings-nya akan seperti ini. Kalau terjadi SD masalah presisi atau SD-nya melebar, ya peningkatan SD, berarti ada yang keluar dari jalur batas SD nih. Ya. Ini ya. Kalau seperti ini di grafik Levy-Jennings ini menunjukkan ada masalah presisi. Ya. Oke, demikian, semoga bisa dimengerti dan bisa dipahami. Yang terpenting adalah bahwa potensi terbesar untuk meningkatkan gizi adalah dengan menerapkan sistem statistical gizi yang baik dan benar, sehingga hasil laboratorium kita bisa dengan gagah dan dengan berani kita pede untuk mengeluarkan, sehingga bermanfaat bagi pasien itu sendiri. Ya, sekian, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.